Casemiro dan Antony kembali ke timnas Brasil. Ronaldo beri sinyal pamit dari Al Nassr. Barcelona siap ikat Yamal sampai 2031. Isco dipanggil timnas Spanyol. Semua kabar panas dunia sepak bola, kami rangkum khusus untuk kamu, hanya di RAN Sport. Era baru timnas Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti resmi dimulai dengan pemanggilan 25 pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Dua nama senior, Casemiro dan Antony, kembali masuk skuad, sementara Neymar dan Rodrigo harus absen karena cedera. Casemiro terakhir memperkuat Brasil pada Oktober 2023, sedangkan Antony absen sejak Maret 2023. Penampilan apik Antony selama masa peminjaman di Real Betis menjadi salah satu alasan pemanggilannya kembali. Ancelotti juga memberi ruang bagi talenta muda seperti Estevao dan Andre Santos dari Strasbourg. Menanggapi absennya Neymar dan Rodrigo, Ancelotti menegaskan keputusan tersebut murni berdasarkan pertimbangan medis dan berharap Neymar bisa kembali bugar untuk tampil di Piala Dunia. Cristiano Ronaldo kembali jadi sorotan, bukan karena gol, tapi lewat unggahan emosional di media sosial. Babak ini telah berakhir. Kisahnya masih ditulis. Kalimat itu memicu spekulasi soal masa depannya, apakah ia akan meninggalkan Al Nassr atau pensiun di usia 40 tahun. Unggahan ini muncul usai kekalahan 2-3 dari Al Fateh yang membuat Al Nassr finish keempat dan gagal ke Liga Champions Asia. Meski timnya gagal, Ronaldo tetap bersinar sebagai top skor Saudi Pro League dengan 25 gol. Kontrak Ronaldo habis musim panas ini dan belum ada kejelasan soal perpanjangan, membuat unggahan tersebut diyakini banyak pihak sebagai isyarat perpisahan, baik dengan Al Nassr maupun dunia sepak bola. Barcelona resmi mencapai kesepakatan kontrak 6 tahun dengan Lamine Yamal, yang akan ditandatangani saat ia genap 18 tahun pada Juli mendatang. Kontrak ini akan mengikat sang winger hingga Juni 2031 dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Kesepakatan dicapai usai pertemuan antara agen Jorge Mendes, Presiden Joan Laporta, dan Direktur Olahraga Deco. Meski sempat diminati PSG, Yamal menunjukkan loyalitas tinggi. Kontraknya kabarnya mencakup klausul performa besar, namun Deco membantah adanya tuntutan gaji tertinggi. Langkah ini dipandang sebagai kemenangan strategis bagi Blaugrana dalam mengamankan aset muda di tengah persaingan ketat dan krisis finansial klub. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, resmi mengumumkan skuad untuk final for UEFA Nations League di Jerman minggu depan. Kabar utama datang dari kembalinya Isco ke tim nasional setelah 6 tahun absen. Gelandang Real Betis berusia 33 tahun itu tampil gemilang di paruh kedua musim La Liga, hingga akhirnya kembali memperkuat La Roja. Nama-nama menarik lain dalam skuad ini adalah Dean Huijsen dari Real Madrid, yang mempertahankan tempatnya, serta Pau Cubarsí dari Barcelona yang kembali dari cedera. Gavi juga kembali masuk tim setelah cedera panjang sejak 2023. Sebaliknya, Rodri Hernandez masih absen meski sudah pulih. Barcelona menyumbang 6 pemain, terbanyak dalam skuad. Real Sociedad mengirim 3 wakil, sementara Atletico dan Real Madrid masing-masing menyertakan 1 pemain. Aston Villa dipastikan gagal lolos ke Liga Champions usai kalah 0-2 dari Manchester United di laga terakhir Premier League. Kekalahan ini membuat Villa finish di peringkat ke-6 klasemen akhir dengan 66 poin dan hanya berhak tampil di Liga Eropa musim depan. Manajer Unai Emery mengaku kecewa atas kegagalan tersebut. Ia menilai Villa tampil buruk sejak awal, dan momen krusial terjadi saat Emiliano Martinez diusir keluar lapangan. Emery juga menyayangkan gol Villa yang dianulir, dan menyebut seharusnya VAR mengesahkannya jika wasit mengontrol laga dengan baik. Meski begitu, Emery mengakui bahwa Villa memang tidak pantas meraih hasil lebih baik. Ia menyebut tim membuat banyak kesalahan dan harus menerima kenyataan pahit tersebut. Jan Oblak menorehkan sejarah di La Liga dengan meraih trofi Zamora untuk ke-6 kalinya, sebuah rekor baru yang melampaui pencapaian Victor Valdés dan Anthony Ramalets, masing-masing 5 trofi. Kiper Atletico Madrid itu mencatatkan rasio kebobolan terbaik musim 2024-2025, hanya 30 gol dari 36 laga atau rata-rata 0,83 gol per pertandingan. Meski absen di laga terakhir melawan Girona, performanya musim ini sudah cukup untuk mengunci gelar prestisius ini. Pelatih Diego Simeone menyebut Oblak sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang masa, tak hanya karena kualitas teknisnya, tetapi juga kontribusinya sebagai pemimpin di ruang ganti. Rumor soal tawaran 50 juta euro dari Al Hilal untuk Simone Inzaghi dipastikan tidak berdasar. Menurut Gazette It, pelatih Inter Milan itu belum menunjukkan minat untuk hengkang,
dan klub juga tidak berniat melepasnya. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, dan manajemen bahkan berencana memperpanjangnya sebagai bentuk kepercayaan penuh. Laporan juga menyebut Inzaghi tidak melakukan komunikasi apapun terkait ketertarikan dari klub Saudi. Fokus utamanya kini adalah final Liga Champions, menegaskan dedikasinya untuk membawa Inter meraih prestasi di level tertinggi. Xabi Alonso resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Real Madrid menggantikan Carlo Ancelotti yang pindah ke tim nasional Brasil. Alonso menandatangani kontrak 3 tahun hingga Juni 2028 dan akan memimpin tim mulai Piala Dunia antar klub musim panas ini. Penunjukan ini menandai awal era baru bagi Madrid setelah musim tanpa gelar utama. Pada upacara peresmian, diputar video kompilasi momen terbaik Alonso sebagai pemain dan pelatih Leverkusen. Alonso pun menyapa penggemar dengan antusiasme tinggi, mengucapkan semangat baru untuk Real Madrid. Alonso optimis dengan potensi skuad yang dimiliki dan bertekad memaksimalkan kemampuan pemain untuk membangun tim hebat. Ia yakin bisa membawa Madrid meraih prestasi besar yang layak bagi sejarah klub dan semua gelar Eropa yang pernah diraih. Gelandang timnas Jerman, Leon Goretzka, memastikan komitmennya untuk tetap bersama Bayern Munich meski sempat dirumorkan masuk daftar jual musim panas 2025. Dalam wawancara dengan Sport Bild, pemain berusia 30 tahun itu menegaskan kenyamanannya di Munich dan berharap memperpanjang kontrak yang berlaku hingga 2026. Saya mencintai FC Bayern, rekan-rekan saya, dan merasa menjadi bagian penting dari masa depan klub, ujarnya. Didatangkan dari Schalke 04 pada 2018, Goretzka pernah jadi tandem utama Joshua Kimmich di lini tengah. Meski sempat tersingkir dari rencana Vincent Kompany di awal musim 2024-25, kepercayaan pelatih perlahan kembali dan ia kini mendapat menit bermain reguler. Chelsea disebut berada di posisi terdepan untuk merekrut striker muda Ipswich Town, Liam Delap. Keberhasilan lolos ke Liga Champions menjadi faktor utama yang membuat Delap lebih tertarik ke Stamford Bridge dibanding Manchester United dan klub Premier League lainnya. Striker berusia 21 tahun itu mencetak 12 gol musim ini dan dibanderol sekitar 30 juta pound. Hubungannya dengan pelatih Enzo Maresca serta ex-rekan setim seperti Cole Palmer memperkuat peluang Chelsea. Kehadiran Delap bisa memengaruhi masa depan Nicolas Jackson, yang performanya dinilai menurun. Victor Gyökeres mencetak 39 gol Liga, lebih banyak dari Kylian Mbappe, tapi harus puas di posisi kedua karena sistem poin tertimbang. Gol dari 5 liga top dihitung 2 poin, sedangkan dari liga seperti Primera Liga hanya 1,5 poin. Mbappe unggul dengan 62 poin, diikuti Gyökeres, 58,5, dan Mohamed Salah, 58. Salah berpeluang menyamai Mbappe jika mencetak hat-trick di laga terakhir, tapi hanya mampu mencetak 1 gol. Robert Lewandowski dan Harry Kane melengkapi 5 besar berkat performanya sepanjang musim. Mbappe jadi pemain Real Madrid ketiga yang raih sepatu emas setelah Hugo Sanchez dan Cristiano Ronaldo. Gyökeres menutup musim dengan 53 gol dari 51 pertandingan dan membantu Sporting juara Piala Portugal, menarik minat klub-klub besar untuk bursa transfer musim panas. Harry Kane resmi meraih gelar pemain terbaik Bundesliga 2024-25 berkat penampilan gemilangnya bersama Bayern Munich. Selain menjadi top skor dengan 26 gol dan 10 assist dalam 31 laga, Kane juga sukses membawa Bayern menjuarai Bundesliga musim ini. Sejak didatangkan dari Tottenham pada 2023 seharga 95 juta euro, Kane langsung jadi motor serangan Bayern. Saat ia menjadi starter, Bayern tak pernah kalah, menang 22 kali dan seri 6 kali. Tanpanya, performa klub menurun drastis. Kane juga mencetak gol pembuka dalam 10 laga dan selalu membawa Bayern menang ketika mencetak gol. Ia mencatat 1 gol tiap 92 menit, menjadikannya salah satu striker paling efektif di Eropa. David Raya berhasil mempertahankan Premier League Golden Glove musim ini dengan 13 clean sheet, menjadi kiper Arsenal pertama yang meraih penghargaan ini 2 musim beruntun. Meski gagal menjaga clean sheet di laga terakhir melawan Southampton, Raya tetap berbagi penghargaan dengan Matt Sales. Raya menyatakan pencapaian ini hasil kerja keras seluruh tim, meski penghargaan diberikan atas namanya. Arsenal sempat mengalami perubahan di lini belakang musim ini, namun tetap mampu menjaga konsistensi. Kini, Raya menargetkan Golden Glove ketiga seperti yang pernah diraih Pepe Reina dan Joe Hart. Manajer Mikel Arteta memberikan pujian khusus untuk Raya dan staf pelatih kiper atas konsistensi mereka sepanjang musim. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga performa solid di musim depan, baik di lini belakang maupun lini depan,
untuk mempertahankan keberhasilan tim. Atletico Madrid diperkirakan aktif di bursa transfer musim panas ini. Namun untuk mendanai belanja besar, mereka mungkin harus melepas pemain bintang. Nama Julian Alvarez mencuat sebagai aset bernilai tinggi usai mencetak 29 gol di musim debutnya bersama Atleti. Meski Barcelona dan beberapa klub Eropa tertarik, Atletico menegaskan tidak akan melepas Alvarez pada musim panas ini. Penyerang 24 tahun itu dianggap sebagai kunci lini depan oleh Diego Simeone. Namun, menurut laporan Sport, sikap ini bisa berubah pada 2026, saat klub kemungkinan melakukan penyusunan ulang skuad. Jika itu terjadi, Alvarez bisa dilepas di puncak performanya. Jude Bellingham dikabarkan tengah berada di Jerman untuk negosiasi transfer dengan Eintracht Frankfurt, menurut laporan Sky Sports. Gelandang 19 tahun itu baru saja membawa Sunderland promosi ke Premier League lewat kemenangan di final Playoff Championship. Selain Frankfurt, Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga tertarik merekrutnya. Dortmund bahkan telah lebih dulu menjalin kontak dengan Jobe dan agennya awal bulan ini. Ketertarikan 3 klub besar Bundesliga menegaskan prospek cerah Jobe. Jika menerima tawaran dari Jerman, ia akan mengikuti jejak kakaknya, Jude Bellingham, yang memulai karir di Dortmund sebelum bersinar di Real Madrid. Keputusan akhir soal masa depannya dijadwalkan minggu ini.